lagi di channel Hazan Edu bersama saya Kariko, yang hari ini kita akan bahas materi fisika kelas 12 yaitu tentang listrik statis ya. Yang bagian pertama yaitu tentang gaya Coulomb. Oke, mungkin teman-teman masih ada yang ingat nih materi kelas 9 yaitu tentang gaya Coulomb. Nah, yuk kita belajar bareng. Oke. Gaya Coulomb adalah gaya interaksi antara muatan atau partikel bermuatan ya. Ada contohnya di sini, ada yang positif dan positif dia akan tolak menolak. Kalau negatif negatif juga tolak menolak. Tapi ketika positif dan negatif dia akan tarik menarik. Karena sesuai sifatnya, kalau sejenis tolak menolak dan kalau beda jenis itu akan tarik menarik. Oke, di sini kita punya dua partikel yang bermuatan Ki-A dan Ki-B ya. Jadi ini Ki-A ini adalah besarnya muatan, sama Ki-B juga muatan tapi pada partikel B ya. Nah, kemudian dia kedua muatan ini terpisah oleh jarak R. Nah, di sini kita mempunyai jarak R, maka akan ada atau akan bekerja gaya yang besarnya sama. Di sini ada FAB dan FBA. Nah, kenapa namanya beda? Ya ini cuma penamaan aja ya, biar kita tahu ternyata di sini gayanya berbeda walaupun besarnya sama. Yaitu kita bisa menghitung dengan rumus K Ki A Ki B dibagi dengan R kuadrat. Nah, dengan besar K itu adalah konstanta elektrostatis yang sebenarnya besarnya itu adalah 1/4 pi epsilon 0, yang mana ini kalau kita hitung hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Newton meter persegi per Coulomb persegi. Nah, ini ada soal, langsung aja kita kerjakan ya. Pertama di sini ada sebuah partikel bermuatan 4 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, itu Ki1-nya. Kita tulis aja Ki1 sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 3 Coulomb. Memiliki massa 48 gram. Nah, ini di gaya Coulomb ini belum kepake dulu ya. Nah, kemudian di sini ada partikel lain bermuatan min 6, negatif 6 kali 10 pangkat negatif 3 Coulomb. Diletakkan oke, berarti ini jaraknya 0,3 meter ya. Nah, yang artinya kita bisa ubah menjadi 3 kali 10 pangkat negatif 1 meter. Nah, dekat partikel pertama, gaya listrik yang dialami partikel kedua adalah titik-titik. Partikel kedua itu maksudnya yang min 6 ini ya. Oke, maka ini kita gambar dulu. Di sini ada muatan positif, kemudian di sini ada muatan negatif. Nah, ini berjarak 0,3 meter. Nah, kalau ini kita kelihatan banget nih, partikel kedua karena dia negatif maka akan ketarik dengan ke arah muatan pertama. Seperti itu. Nah, seberapa besar gayanya? Nah, untuk besar gayanya kita bisa hitung dengan cara F sama dengan K dikalikan dengan Ki1 dikalikan dengan Ki2 per R kuadrat ya. Oke, maka di sini nah kita menggunakan konstanta yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan Ki1-nya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 3 dikali dengan 6 kali 10 pangkat negatif 3 juga. Loh, itu kan ada negatifnya. Nah, kalau negatifnya di sini untuk gaya nggak dipakai ya. Karena positif dan negatif untuk gaya Coulomb itu hanya menentukan arah. Untuk gaya dan medan nanti. Oke, dibagi dengan jaraknya itu 0,3 atau 3 kali 10 pangkat negatif 1 dikuadratkan. Oke, kita susun dulu ini jadi hasilnya seri seperti ini. 9 kali 4 kali 6 kali 10 pangkat 9. Nah, sebelahnya itu kan ada 10 pangkat negatif 3, kita satukan aja pangkatnya ya. Nah, dibagi dengan 3-nya kita kuadratkan jadi 9 dikali 10 pangkat negatif 1 tapi dikuadratkan juga jadi 10 pangkat negatif 2. Oke, maka next kita tinggal coret aja 9-nya, kita bagi. Maka tinggal 4 dikali 6 24 kali 10 pangkat 3 itu 9 dikurangi 3 dikurangi 3 itu 3 ya. Kemudian negatif 2 itu naik jadi plus 2. Oke, maka hasilnya jadi
24 kali 10 pangkat 5 Newton. Dan dia mendekati muatan pertama. Mana jawabannya? Oh, oke, jawabannya yang A ya. Kita bentuk, jadi ternyata dimintanya 2,4 kali 10 pangkat 6 Newton. Seperti itu. Oke, untuk contoh pertama, paham ya? Nah, yang tadi itu kalau misalkan ada 2 muatan. Loh, gimana kalau misalkan ada 3 muatan? Apakah jadi QA, QB, QC per R kuadrat? Oh, tentu saja enggak ya. Kalau misalkan ada 3 muatan, berarti kita menggunakan aturan vektor. Yang mana aturan vektor itu kalau misalkan nanti gayanya searah, itu akan ditambah. Kalau berlawanan arah itu akan dikurang, dan kalau membentuk sudut kita akan menggunakan rumus cosinus gitu ya, rumus penjumlahan vektor. Nah, ini kita lihat dulu, ini ada partikel A, B, C terletak dalam satu garis seperti gambar berikut. Muatan A positif, muatan B positif, muatan C negatif. Pertanyaannya yang A adalah besar dan arah gaya total pada muatan A. Oke. Kita harus fokus ke pertanyaan aja ya, karena di sini dimintanya adalah pada muatan A, maka kita harus lihat di muatan A dipengaruhi oleh siapa. Muatan A ini dipengaruhi oleh muatan B dan muatan C. Pengaruhnya seperti apa? Coba kita lihat. Pertama, perhatikan A dan B sama-sama positif, maka akan tolak menolak. Karena tolak menolak, maka si A akan terdorong ke kiri. Karena tertolak gitu ya. Kita kasih nama di sini, kita beri nama FAB. Artinya partikel A terdorong oleh partikel B gitu ya. Nah, kemudian untuk partikel C, gimana interaksinya? Yang A itu positif, C itu negatif, maka dia akan tertarik. Sehingga arahnya akan ke kanan. Kita kasih nama di sini AC. Nah, seperti itu. Nah, kita harus hitung masing-masing AB dan AC menggunakan rumus yang seperti sebelumnya. Kemudian kita lihat arahnya. Nah, karena arahnya di sini berlawanan, maka gaya totalnya kita akan kurang nanti ya. Gitu. Nah, untuk arahnya kemana nanti arah totalnya? Arah resultan gayanya itu akan mengikuti arah yang lebih besar, gaya yang lebih besar. Sehingga kita hitung aja satu-satu dulu. Oke, yang pertama akan hitung FAB dulu aja ya. FAB itu sama dengan K dikali QA dikali QB dibagi dengan R AB kuadrat. Jadi sesuai aja dengan namanya ya. Kalau di sini FAB berarti QA, QB, R-nya juga jarak A dan B gitu aja. Oke, kita masukkan nilainya. Di sini K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan QA. QA itu 4 mikro. Jadi 4 kali 10 pangkat min 6. Jadi nanti kalau teman-teman lihat tanda kayak gini nih. Nah, ini namanya mikro ya. Mikro itu artinya 10 pangkat min 6. Kemudian di sini QB-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 6 juga karena dia mikro. Jaraknya 2 cm. Nah, jarak 2 cm itu kita ubah ke dalam meter, jadi 2 kali 10 pangkat negatif 2 kuadrat. Nah, seperti itu ya. Nah, maka hasilnya adalah di sini 9 dikali 4 dikali 6 kali 10 pangkat negatif 3. Negatif 3 dari mana? Ini ya pangkatnya ya. 9 dikurangi 6 dikurangi 6. Nah, kemudian pembaginya atau yang bawahnya itu jadi 2 dikuadratkan adalah 4 dikali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Jadi 10 pangkat negatif 4 ya. Kita ada yang bisa dibagi? Oke, ternyata 4-nya bisa dibagi. Maka hasilnya adalah 9 dikali 6 itu 54 kali 10 pangkat negatif 3 tambah 4. Oke, jadi 10 pangkat 1. Ini jadi 10 pangkat 1 yang artinya ini gayanya adalah 540 Newton. Arahnya kemana? FAB ke kiri. Seperti itu. Itu yang pertama, gaya pertama. Oke, gaya kedua kita hitung FAC. Artinya A dipengaruhi oleh C gitu ya. Kita lihat A dan C itu jaraknya di sini dari A ke B 2 cm, B ke C 4 cm, berarti dari A ke C totalnya 6 cm itu ya. Maka di sini kita tulis K dikali QA dikali dengan QC dibagi dengan RAC kuadrat. Sama dengan, kita tulis panjang dulu. Berarti di sini 9 10 9 dikali dengan 4 kali 10 negatif 6. QC-nya itu negatif 6, berarti
ya langsung aja 6 kali 10 pangkat negatif 6 ya. Nah, dibagi dengan jaraknya tadi 6 cm, berarti 6 kali 10 pangkat negatif 2 kuadrat. Ini kita ubah ke dalam meter ya. Maka hasilnya jadi 9 dikali 4 dikali 6 dikali 10 pangkat negatif 3 dibagi dengan 36 kali 10 pangkat negatif 4 di sini. Apakah ada yang bisa dibagi? Oke, ini bisa dibagi nih, 9 dan 36 ya. 36 dibagi 9 ini 1, ini jadi 4. Oh, ternyata 4-nya bisa dibagi juga. Maka hasilnya jadi 6 kali 10 pangkat 1 atau 60 Newton. Kemana arahnya? FAC arahnya ke kanan. Nah, sehingga resultan atau gaya total yang bekerja pada muatan A kita sebut aja sigma F di A. Artinya gaya total yang bekerja pada A itu adalah FAB atau FAC dulu, yang kanan kurangi kiri dikurangi dengan FAB. Berarti di sini 60 dikurangi 540. Yang mana ini hasilnya adalah 480 Newton. Minus artinya apa? Ya ke kiri berarti ya. Artinya dia bergeraknya ke kiri. Seperti itu. Jadi besarnya adalah 480 Newton, arahnya ke kiri. Seperti itu. Bagaimana kalau misalkan pertanyaannya yang B nih? Besar dan arah gaya total pada muatan B. Oke, kita lihat di sini. Untuk pertanyaan yang B, pada muatan B ya, kita perlu perhatikan juga fokusnya kita harus ke muatan B nih. Berarti siapa aja yang mempengaruhi muatan B? Kita lihat di sini. B pertama ditolak oleh A, sehingga dia akan menerima gaya ke kanan sebesar FAB. Kemudian B juga dia ternyata ketarik oleh yang C ya. Jadi arah gayanya ini sama-sama ke kanan. Kita sebut aja FBC gitu. Nah, ini kalau yang gayanya FAB boleh nggak kalau diganti FBA? Boleh aja sih. Sebenarnya penamaannya itu bebas, terserah kalian aja ya. Nah, kalau di sini saya pilih pakainya FAB. Kenapa? Karena sebelumnya kita udah menemukan jawaban dari FAB itu. Nah, berarti kalau gitu gimana dong? Kita langsung hitung aja FBC. Karena FAB-nya kita udah ketemu tadi ya. FAB-nya itu nilainya adalah 540 Newton, beda arah aja. Kalau FBC kita harus cari lagi. Dengan rumus yang sama, Ki B Ki C per RBC dikuadratkan ya. Nah, di sini dari B ke C ini jaraknya 4 cm. Maka hasilnya 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan Ki B-nya 6 kali 10 pangkat min 6 dikali Ki C juga 6 kali 10 pangkat min 6. Nah, kemudian dibagi dengan jaraknya adalah 4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Maka ini hasilnya jadi 9 dikali 6 dikali 6 dikali 10 pangkat negatif 3 dibagi dengan 16 kali 10 pangkat negatif 4 ya. Oke, maka di sini kita bisa sederhanakan di sini 6 bagi 2 nih ya. Berarti di sini jadi 3 dan di sini jadi 8. Kita bagi 2 lagi, berarti ini jadi 4. Ini tetap 3, berarti 9 81 per 4 ya. Kali 10 pangkat 1 gitu. Nah, maka ini hasilnya jadi ini 20,25. Maka jadinya 202,5 Newton dengan arah ke kanan. Dan kita lihat di sini dua-duanya gayanya berarah ke kanan. Ingat, kalau misalkan searah kita jumlahkan, kalau berlawanan dikurang ya. Nah, berarti gaya total di B, sigma F di B itu sama dengan tadi FAB atau FBA ditambah dengan FBC ya. Dan FAB kita udah punya nilainya, yaitu tadi 540 ditambah tadi kita barusan menghitung 202,5. Maka hasilnya jadi 742,5 Newton gitu, dengan arah ke kanan tentu aja ya. Seperti itu. Nah, itu kalau misalkan ada 3 muatan, jadi kita menggunakan vektor. Next, kita punya susunan 3 partikel lagi nih ya, tapi susunannya beda nih, membentuk segitiga nih. Nah, kalau kayak gini gimana dong cara ngerjainnya? Oke, masih sama ya.
Prinsipnya kita hitung dua-dua, nanti kita menggunakan vektor. Berarti kita arah gayanya kita harus tahu dulu. Oke, pertanyaannya pada muatan mana nih? Pada muatan B ya. B itu yang ini nih. Yang ini, yang B. Oke, berarti kita gambar dulu arah gayanya. Si B ini akan dipengaruhi oleh A, dia ditarik, jadi gayanya ke atas. Kita gambar arah gaya ke atas. Nah, di sini ini gaya FBC, FBA. Kita sebut aja FBA ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dia ditolak oleh C. Karena sama-sama negatif, dia ditolak. Kalau ditolak ya berarti menjauhi yang C ya. Nah, ini kita kasih nama FBC. Membentuk sudut 90 derajat. Berarti kita penyelesaiannya kita akan menggunakan rumus penjumlahan vektor nanti. Nah, seperti apa rumus penjumlahan vektor? Oke, kita beresin nanti ya. Untuk sekarang, kita selesaikan dulu FBA dan FBC-nya. FBA dan FBC-nya langsung aja kita hitung, tapi saya nggak tulis rumusnya dulu ya. Ini tinggal masukin K, QA, QB per R kuadrat gitu ya. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 dikali QA. QA-nya mana? QB-nya itu 5. 5 kali 10 pangkat min 6, QA-nya 4. Kali 10 pangkat min 6. Nah, dengan jaraknya 30 cm, 30 cm itu 0,3 meter atau bisa kita tulis jadi 3 kali 10 pangkat negatif 1 kuadrat. Oke, maka hasilnya ini jadi 9 kali 5 kali 4 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, sedangkan yang bawahnya itu jadi 9 kali 10 pangkat negatif 2. Seperti itu. 9-nya kita bisa selesaikan coret-coret, maka hasilnya jadi 20 kali 10 pangkat negatif 1. Oke. Oh, berarti ini 2 Newton ya. Oke. Nah, ternyata FBA-nya adalah 2 Newton. Arahnya kemana? Ke atas. Sedangkan kalau yang selanjutnya, yang kedua itu kita hitung FBC dengan cara yang sama. Berarti K dikali QB dikali QC dibagi dengan RBC kuadrat. Berarti ini 9 kali 10 pangkat 9 dikali QB-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 6 dan QC-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan jaraknya 30 cm sama berarti 3 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Maka hasilnya adalah 9 dikali 5 dikali 6 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 9 kali 10 pangkat min 2. Oke, kalau misalkan kita hitung ini jadi 3 Newton ini ya. Arahnya kemana? Ke kiri. Nah, untuk menghitung gaya total kita menggunakan rumus cosinus. Nah, di sini sigma F di B itu sama dengan FBA karena ada dua gaya yaitu FBA FBC ya, FBA kuadrat ditambah dengan FBC kuadrat ditambah dengan 2 dikali FBA dikali FBC cos sudut yang diapitnya. Berarti di sini cos 90 ya. Nah, nanti kalau untuk susunan gaya yang berbeda, susunan partikel yang berbeda, ini sudutnya akan berbeda juga. Kalau dalam kasus ini 90. Dan jangan lupa diakarin. Wah, panjang banget nih. Oke, kita masukin nilainya. FBA kuadrat itu adalah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah. Oke, di sini ada cos 90. Yang mana cos 90 nilainya berapa? 0 ya. Jadi cos 90 itu 0, maka ini kita coret aja, nggak usah dihiraukan karena nilainya 0 gitu. Nah, berarti cukup segini aja. Oke, akar dari 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berarti ini sama dengan akar 4 ditambah 9 sama dengan akar 13 Newton ya. Nah, akar 13 Newton itu sekitar 3,6 mungkin 3,7 ya. Sekitaran itulah. Seperti itu untuk menghitung gaya kolom atau gaya elektrostatis ketika ada 3 muatan. Selanjutnya untuk subbab gaya kolom atau gaya elektrostatis, ini soal yang sering banget muncul ya, jenis soal yang sering banget muncul nih. Yaitu kayak gini. Partikel A bermuatan positif 5 mikrokolom terletak di sekitar muatan min 2 mikrokolom dan min 8 mikrokolom yang berjarak 10 cm satu sama lain.
Nah, tentukan posisi partikel A dari partikel min 2 sehingga partikel A tidak merasakan gaya Coulomb. Oke. Pertama yang harus kita lakukan adalah coba gambar dulu deh. Di mana sih min 2 dan min 8-nya? Oke, kita gambar dulu di sini ya. Nah, di sini ada partikel negatif dan negatif yang mana mereka berjarak 10 cm. Nah, kemudian di sini kita tulis min 2 mikrocoulomb. Ini juga ini min 8 mikrocoulomb. Nah, kemudian kita namain deh, lebih enaknya dikasih nama sih. Oh, A udah dipakai, berarti kita sebut aja ini partikel B, ini partikel C gitu ya. Nah, langkah kedua setelah digambar, kita lihat jenisnya. Kalau mereka sejenis, maka partikel ketiga supaya gaya Coulombnya 0 itu ada di tengah-tengah atau di antaranya ya. Nah, tapi kalau misalkan beda jenis, misalkan positif dan negatif itu ada di luar. Nah, kebetulan di sini negatif dengan negatif artinya sejenis, maka di antaranya, dan kita lihat angkanya di sini 2 atau min 2, di sini 8. Maka dia titik yang nilainya 0 itu akan selalu mendekati yang kecil gitu. Oke. Misalkan di sini kita kasih titik di tengah-tengah. Nah, di sini ya, kita misalkan aja titiknya di situ. Nah, ini jaraknya kita sebut X. Kemudian di sini sisanya, karena totalnya adalah 10, berarti jarak sisanya adalah 10 dikurangi X. Nah, kita letakkan partikel A di situ. Emang X-nya itu berapa? Nah, itu yang akan kita cari. Oke, pertama, supaya nilai gayanya 0, berarti dia seperti apa sih? Pertama, dia akan ketarik oleh ke kanan ya, oleh gaya C, kita sebut aja FAC. Kemudian dia juga ketarik ke kiri, kita sebut aja FAB. Nah, supaya 0, maka syaratnya itu harus jelas ini. Karena dia dikurang, maka supaya 0, FAB harus sama dengan FBC. Seperti itu ya. Nah, ini banyak rumus cepat yang berseliweran gitu, dan kalian boleh pakai aja sih, silahkan aja kalau misalkan paham ya. Nah, cuma secara fisiknya seperti ini konsepnya ya. Jadi FAB sama dengan FBC. Nah, kita tinggal masukin rumus yang tadi loh. K dikali Ki A dikali Ki B. Oh, maaf, ini bukan FBC. Ini bukan FBC, tapi ini FAC ya. Oke, sorry. Oke, kita lanjutkan. K Ki A Ki B dibagi dengan RAB kuadrat. Nah, sebelah kanan ini adalah K Ki A Ki C dibagi dengan RAC dikuadratkan. Seperti itu ya. Nah, ada yang sama di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini ada yang sama, yaitu K dan Ki A. K dan Ki A kita selesaikan, kita coret aja ya. Ki B-nya kita masukin. Di situ min 2 mikro, ingat negatifnya nggak usah di bawah, jadi 2 mikro. Mikronya harus di bawah, sebenarnya nggak juga sih, nanti juga dicoret ya habis ini. RAB-nya berapa? Di sini jarak A dan B-nya adalah X kuadrat. Sedangkan untuk Ki C-nya itu 8 mikro dibagi dengan jaraknya adalah 10 min X dikuadratkan. Oke, next kita sederhanakan dulu, bagi 2 mikro. 1 ini dibagi 2 mikro, hasilnya 4. Nah, ada beberapa langkah selanjutnya. Versi panjangnya ini tinggal dikali silang, kemudian menggunakan perkalian aljabar. Nah, kalau saya nggak suka, jadi ini diakarin aja ya. Kita akarkan aja. Sehingga hasilnya ini sebelah sana ke atas. Akar 1 adalah 1, kemudian akar X kuadrat adalah X, itu sama dengan akar 4 itu 2, kemudian bawahnya jadi 10 dikurangi X. Kita kali silang, maka 10 kurangi X dikali 1 itu sama dengan 2X. Seperti itu. Nah, kemudian X-nya pindah ke sebelah kanan, ini jadi 10 sama dengan 2X tambah X, yang mana ini jadi 3X, jadi 3X sama dengan 10 cm. Maka X itu adalah 10 per 3 cm atau sekitar 3,33 cm. Nah, itu X itu apa? Nah, kalau kita lihat gambar tadi, X itu adalah jarak dari jarak A dari B. Nah, udah. Maka kita bisa bilang jadi jarak atau posisi partikel A adalah 3,33 cm sebelah kanan
seperti itu ya. Bukan sebelah kanan A, sebelah kanan B. Oke, sorry. Nah, jadi ada di sebelah kanan B. Tapi kan ini untuk gambarnya belum ditentukan. Ya, intinya dia untuk jaraknya itu 3,33 cm dari dari B. Kalau misalkan yang ditanyanya adalah dari C, berarti tinggal dikurang aja ya. 10 dikurangi 3,33. Seperti itu, sekitar 6,67. Oke, gimana nih untuk gaya kolom? Pasti masih ada soal-soal yang lain ya. Yang misalkan ada 4, ada 5 mungkin. Nah, tapi cara pengerjaannya sama kok. Yang berbeda itu adalah pada bagian vektornya. Nah, gimana? Jadi lebih ngerti ya materi gaya kolomnya kan? Nah, ya udah deh kalau gitu aja deh. Saya Kariko pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.